tiba di tempat tujuan, terkadang kita titik alamatnya itu di Iya, tempat Bang. sampah. Tujuan kemana lagi nih bos? Kita sekarang mau grebek dulu ini komunitas Asoka, ketuanya ya. Asoka apa nih tuh bos? Asoka itu asosiasi ojek online Kendari. Oh kirain Asoka yang di Cina itu yang kembang-kembang itu kan? Bukan, ini dia nih kayak payungnya buat ini ojek-ojek online ini kan, pejuang aspal. Jadi kita mau grebek dia. Kita melihat bagaimana sebenarnya kegiatannya tuh ojek-ojek online, ya kan? Kan mereka juga ada komunitasnya. Boy nanti kita makeover. Habis ini ya, habis next video lagi. Jadi Next video, tunggu nah. Jadi Boy nanti kita mau bawa dia facial, kita mau bawa dia ke salon, potong rambut, terus kita belikan dia baju yang cocok, sepatu, celana, pokoknya sampai ganteng. Pokoknya kalau ndak ganteng ndak pulang Boy. Jadi gitu. Nanti kan nah. Tunggu nah makeovernya. Tunggu nah. Auto ganteng. Atau ganteng nih. Jadi kira-kira nanti kalau habis makeover Boy, bagaimana? Apa tujuanmu selanjutnya? Ya kita kan cuma ganteng. buat diri menarik saja. Ya toh. Untuk saat ini toh. Ya, jadi sebenarnya itu bullshit itu kalau perempuan itu dia cuma cari uang, dompet, tapi sebenarnya perempuan itu yang pertama dia lihat itu penampilan. Gimana Boy? Iya betul bos. Ya, itu intinya kecuali- begini, kita tidak bisa memaksa orang untuk Boleh. tertarik sama kita begitu toh. Betul. Tapi bagaimana caranya kita bisa bikin diri kita menarik saja Iya, gitu. betul. Mantap. Dari bapak boy. Ya. Jadi wanita itu sebenarnya awalnya tuh dia lihat itu laki-laki dari penampilan, kedua uang, ya kan Ber? Itu money. Kalau kita nggak peduli sama penampilan, gimana biar kita duit banyak juga perempuan nggak mau, ya kan? Gitu Boy, gitu loh ku. Terus harus wangi Boy. Parfummu sudah ada kah Boy? Ya sudah ada di tas ini. Sudah ada. Parfumnya anu ini. Parfum dari Siapa mana? lagi itu? Endorse. Kerajaan Yunani itu. Boleh. Oh, enggak, kerajaan apa Boleh ya. yang ada piramida apa lagi? Jadi Ya, parfumnya Firaun. Firaun kan itu sudah manum, Boy sudah mati. Oke ku, nanti kita lanjut lagi guys. Kita OTW ya. So far through our weakness, we found the love, even the stars between us won't marry. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pangkalannya. Coba lihat sana, pangkalannya, ya kan? Ya, sekarang kita mau ke situ dulu guys. Oke, kita ke sana dulu. Oke, ayo Mi. Halo bro, mana Pak Safar? Pak Safar, minta. Ini kita grebek dulu anggotanya. Pak Safar ya? Ya. Oke. Nah, ini beliau ini ketua Asoka ya? Ya, Ketua Asoka. Jadi ini base camp-nya? ya. Jadi ini teman-teman Oh gitu. komunitas. Kalian dari komunitas KKN. Berarti ini lagi tunggu order nih. Lagi tunggu orderan. Jadi di sini Bang Safar gimana nih? Maksudnya di sini grabnya gimana? Maksudnya campur atau gimana? Asoka ini? Jadi kalau Asoka ini dia campuran Ojek online. komunitas ojol. Semua ya? Ya, semua. Jadi dari teman-teman, kalau komunitas itu kan ada yang dari komunitas Maxi, Iya, komunitas Grab, komunitas Betul, Gojek. betul. Berarti campur berarti. Ya, Berarti ini Asoka ini besar berarti ya? ya bisa dibilang Iya. seperti itu. Nanti abangnya ikut juga nih ke warkop? Bisa. Iya. Ah, Ini kita jalan nih sekarang karena mau Jumatan ini. Iya. Iya. boleh. Ayo. I say that you and I have found a piece of heaven. So I pray we can be together one day. One day.
Ya, jadi kita jumpa lagi guys di channel Bareng Erwin Panga. Sekarang kita kedatangan 2 tamu, Ketua ASOKA, Asosiasi Ojek Online Kendari. Ya, Siap. dan beliau Bang Oto sebagai apa, Bang? Saya pendiri komunitas solidaritas Grab Bike Kendari. Grab Bike Kendari ya. Berarti Jadi- ini Bang Safar, Ketua ASOKA. Jadi saya perkenalkan Iya, diri ya. betul, Ya. Bang Safar. Jadi saya Safarudin. Saya adalah Ketua Asosiasi Ojek Online Kendari. Iya, betul. Kebetulan saya bersama Bang Oto. Bang Oto ini pendiri komunitas ojol pertama di Kendari. Ya, jadi nama komunitasnya itu Solidaritas Grab Bike Kendari. Ya, bersama-sama Bang Oto dengan pendiri-pendiri organisasi lain, kita dirikan wadah namanya ASOKA. ASOKA. Jadi ASOKA ini memang beberapa kali berganti nama. Sering berarti nama, Bang ya. Jadi awalnya itu Serikat Ojol Kendari. Itu dari tahun berapa, Bang? Jadi awal berdirinya ASOKA itu tahun 2020 2020. bulan 1 tanggal 22. 22, Bang ya. Itu bersama teman-teman komunitas Gojek dengan komunitas Grab. Berarti Maxim dia apa namanya? masih baru. Masih baru. Iya, masih baru, Bang. Masih baru. Untuk komunitasnya kami waktu itu belum apa namanya? Belum tahu kalau misalkan ada komunitas. Tapi Iya, kita betul. sudah datang belum itu? Iya, betul, betul. Jadi kami dirikan ASOKA. Waktu itu Serikat Ojol Kendari. Serikat Ojol Kendari. Jadi dulu itu ASOKA ini sering berganti nama, Bang ya. Waktu. Iya, betul. Jadi seiring apa namanya perkembangan dalam terjadinya dinamika dalam, ya kami bersama pendiri-pendiri komunitas lain kita rubah namanya. Berubah namanya lagi, Bang. Kita rubah namanya jadi Asosiasi Ojek Online Kendari. Jadi ini komunitas ini dibuat untuk apa? Untuk menaungi semua pejuang online, Jadi ojek online, ASOKA ini dibuat untuk menyatukan beberapa komunitas. komunitas. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa kami di jalan ini sering mendapat Masalah-masalah gitu, Bang. kalau mempunyai satu komunitas akan berat. Iya, betul. Jadi kami apa namanya gabungkan beberapa komunitas menjadi ASOKA, tapi masing-masing tetap pada prinsip rumah tangga. Betul, betul, betul. Masing-masing ada ininya juga, Bang ya. Iya, Maksudnya masing-masing punya ada porsinya masing-masing gitu. Iya. Jadi selama ini nih komunitas ASOKA ini atau yang lainnya itu sudah melakukan kegiatan positif apa saja untuk ini untuk masyarakat. Kalau kegiatan positif, beberapa kegiatan itu kami lakukan. Contoh misalkan seperti di gempa di Palu. Gempa di Palu. Ya, gempa di Donasi juga ya, open donasi, Bang. Sama baru Konawe. Betul. Itu Konawe, kemudian Mamuju juga. Kalau Mamuju. Mamuju itu yang paling besar. Jadi kita dalam waktu 3 hari itu kita kumpulkan dana hampir 30 juta. Wih, berarti hebatnya luar biasa ini mereka ini komunitasnya. Mereka juga tidak melupakan itu kegiatan sosial. Gitu. Jadi kita salut buat Bro Safar dan Bro Oto. Mereka ini punya prinsip satu aspal gitu bisa berguna untuk semuanya. Gimana, Bang? No? Jadi mereka itu tidak asal kerja saja untuk mereka sendiri. Mereka bekerja untuk masyarakat juga, gitu. Hebat, Bang. Jadi sekarang saya mau tanya pertanyaan kedua buat Bro Oto mungkin. Bro Oto. Gimana awalnya tuh Bro Oto jadi ini menekuni profesi ojek online? Dan suka dukanya itu apa sih gitu? Apakah mungkin di jalan itu banyak dapat masalah, entah kecelakaan atau mungkin ada perselisihan sesama ngojek online gitu. Jadi mungkin Abang Oto bisa ceritakan gimana awalnya menekuni profesi ini. Jadi awalnya itu ketika saya kan dulunya kerja di perikanan. Iya, betul. Cuman saya sistemnya kontrak. Oh, kontrak itu, Bang ya. Tapi saat itu kan saya sudah punya akun sih sebenarnya. Iya, betul. Sudah masuk di Kendari sudah punya Iya, akun Grab itu, Bang. Cuman ya sebatas akun saja Iya. yang dijalankan. Nah, sampai di Kendari perpanjangan kontrak di pelabuhan Samudra. Iya. Ternyata penempatan ampun. Oh, gitu, Bang ya. Nah, saya pikirnya itu hari kayaknya ada Jalan. pekerjaan lain yang bisa Iya, saya betul. ini karena tiap 6 bulan kok saya dipindah-pindah terus. Wah, berarti memang pekerjaannya tidak jelas juga ya. Jadi
saya beralih ke Grab. Ternyata di situ pertama saya rasa wah asik ini. Iya betul. Kita kan Kita bisa ngatur sendiri penghasilan. betul. Penghasilannya jelas gitu bang. Iya Kita tiap harian bisa ya. ngatur sendiri. Walaupun Iya. pertama sekali itu ya tarifnya cuma 5.000. 5.000 bang. Iya. 5.000 tapi ya Lancar bang. lancar. Kemudian Iya. bonus kan masih ada. Iya betul. Nah, jadi kayak tidak ada tekanan lah. Iya betul. Nah, kemudian saya berusaha bagaimana caranya menyatukan driver. Oh iya bang. Itu saya lihat kayaknya enak ini kalau misalnya kita satukan driver. Iya. Pertama kita ini daerah baru. Iya betul. Grab ini baru di Kendari. Jadi mau minta tolong sama siapa? Iya betul. Kemudian ya saya bentuklah komunitas. Iya bang. Itu komunitas itu dalam waktu sekitar dari Januari sampai bulan 6 itu lumayan sekitar driver yang tergabung itu sekitar 200 orang. Wih banyak juga itu bang. Itu dari tahun berapa itu bang? 2019. Oh 2019. Berarti 2018. 2018 iya betul. 2018. Bertambah 2 bulan ternyata kita sudah mencapai 300 driver. Wih 300 driver. Nah, cuman sedikit ada mulai ada konflik kemudian kecil-kecilan lah. Iya. Makanya mungkin ada teman-teman yang saya ajukan untuk bikin komunitas baru. Karena kita nggak mampu lah. Iya betul. 300 itu dengan kapasitasnya kita seperti pendidikannya kita Iya, seperti betul, ini. betul. Kemudian siapa yang ngatur mereka? Dan akhirnya dipecah-pecah gitu bang ya. Mulailah terpecah-pecah Iya. komunitas. Tapi sekarang komunitasnya Bang Oto masih ada? Masih ada. Masih ada juga. Bang Masih ada. Safar sama beda juga berarti. Ya beda. Beda tapi tujuannya sama gitu. Tujuan sama. Iya. Jadi saya juga Iya. pernah di komunitasnya Bang Oto. Oh begitu Bang. awal-awal. Iya. Jadi, Nah tadi Bang maaf, saya mau tanya suka dukanya ini jadi ojol gimana? ya Suka dukanya. suka dukanya mungkin saya cerita balik di awal Iya, ya. betul. Nah, jadi kalau saya sendiri itu jadi ojol itu di sekitar bulan 4 atau bulan 5 di tahun 2019 ya. Iya. 2018. Ya. Nah, itu kebetulan diajak sama teman kuliah waktu itu. Ayo daftar ini. Iya betul. Minum dulu Bang kalau mau minum. Boleh. Boleh. Saya coba-coba daftar. Ternyata bagus. Enak juga Bang ya. Enak juga karena kita yang waktu kita yang atur, Iya betul. kapan harus keluar, kapan Iya harus betul. istirahat. Betul Bang. Meskipun itu sampai tengah malam juga kita siap ya Bang ya. Ya. Tapi masalah yang waktu itu yang Malam itu bahaya itu begal Iya. atau gimana Bang? sangat apa namanya yang kami hadapi itu ancaman. Ancaman Ya, itu Bang. ancaman dalam bentuk bagaimana teman-teman itu sering mendapat problem bermasalah dengan topang, Gitu Bang ya. pangkalan. Nah, kemudian beberapa juga begal. Begal juga Bang. Tapi mungkin kita bisa petakan itu daerah-daerah yang agak rawan. Ya. Begal itu di mana Bang? Tapi kita nggak usah sebut nama. Kira-kira di bagian mana? Jadi kalau dulu itu daerah-daerah konflik yang paling sering apa namanya Ada masalah gitu rawan. itu di bagian area kampus, Iya kampus, Lipo, Lipo, kemudian sekitaran Mandonga, Mandonga. barangkali situ Bang Oto ya. Atau Kalau tengah malam itu buatin. ya Powatu yang- gitu, Bang. Pokoknya agak sunyi-sunyi itu. Itu rawan itu berarti untuk customer itu untuk daerah situ mungkin kita harus ini juga ya. Ya, jadi- Hati-hati gitu Bang. Makanya dari situ mungkin pendiri komunitas pertama hanya lebih bagus kita buat Dipetakan juga itu Bang. Jadi, Betul. buat komunitas saya juga waktu itu kayaknya bagus Iya betul. komunitas supaya kita bisa saling koordinasi antar kita. Iya betul. Kita saling membantu karena hasil apa namanya manfaatnya sangat berguna sekali buat Iya betul. teman-teman ada trouble lapangan semuanya bisa langsung merapat. Berarti kalau misalnya ada yang kecelakaan itu Bang dibantu juga ya berarti ya. Ya. Rame-rame Jadi kita gitu. ada namanya grup emergency. Emergensi itu Bang. Jadi grup di situ grup emergency dia punya notifikasi khusus dan tidak bisa chat kalau tidak ada trouble. Betul. Jadi nanti kita simpan nomornya Bro Safar dan Bro Oto di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian itu ojek online yang belum punya komunitas, nanti bisa hubungi langsung. Gimana ku? Mantap. Jadi nanti Facebooknya semuanya, Instagramnya kita simpan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya komunitas mau gabung di beberapa komunitas yang ada di Asoka, Iya. akan bantu atau mungkin
dari teman-teman ojek online yang ingin membangun komunitas, kami bisa Terbuka juga, iya. Alhamdulillah sampai sekarang juga beberapa komunitas itu kami bantu, dirikan kami bantu dorong. Iya betul bang. Jadi seperti itu. Berarti intinya itu kita berkomunitas itu organisasi untuk kita itu banyak kenalan gitu bang. Ya, Banyak bantuan. Kalau kita ada kesulitan tinggal dihubungin aja. ya. Gitu ya. Jadi sekarang saya mau tanya buat Bang Safar, ini pertanyaan ketiga. Sekarang kan ini masa pandemi bro. Sekarang gimana? Apakah ada pengaruh di pendapatan atau mungkin malah meningkat kan orang nggak bisa keluar gitu? Kalau pengaruh jelas sangat berpengaruh. Pengaruh bang ya. Karena kan di beberapa sektor itu tidak beroperasi bagaimana biasanya. Sektor apa itu bang kalau bisa dijelaskan? Pendidikan. Pendidikan, oh iya. Sekarang untuk anak sekolah mahasiswa itu tidak ada. Nggak ada bang ya. jadi- Tapi itu salah satu ini juga ya, maksudnya salah satu Ya, pemasukan yang ini juga dari sektor pendidikan dulu. sumber pemasukan Sumbernya juga. penumpang itu terbesar di situ. Pendidikan ya berarti ya. Iya bang. Kemudian banyak juga kantor-kantor kan Yang tutup. karyawan. Jadi memang sangat Pengaruh juga. Tapi bagusnya kita di ojek online kan ada Iya. pelayanan antar barang dengan antar. Iya Jadi, betul. tertutup di situ. Tapi walaupun tidak seperti sebelumnya lah. Iya betul. Ada program COD sama makanan itu ya. Itu yang memang. Tapi itu COD gimana? Sering ada masalah itu bang. Kalau untuk, Di medsos itu. COD, karena COD itu dia sebenarnya kalau layanannya baru. Iya. Sebelumnya kan ada namanya pengantaran barang tapi tidak ditalangin. Iya betul. Tapi sekarang ditenangin. Tapi dulu sering digunakan masyarakat itu. Nah, jadi beberapa oknum itu memanfaatkan itu untuk menipu teman-teman Bah. driver. Itu oknum driver juga atau gimana? Oknum sesama? Bukan. Lain juga ya? Ya. Berarti memang itu banyak oknum nakal berarti ya? Ya. Itu mungkin pekerjaannya atau memang dia iseng-iseng gitu bang? Kalau menurut saya mungkin pekerjaannya Iseng-iseng. karena Oh, pekerjaannya. sudah direncanakan yang Oh. matang. Dia mau merugikan pihak ini kasihan. Ya, Bu. jadi Iya. di sini gunanya komunitas. Betul. Ketika ada masalah seperti ini, kita coba pelajari. Jadi menjadi pelajaran untuk Iya bang, teman yang betul, lain. betul, betul. Ketika dapat misalkan memberikan antar barang, Iya, barangnya dibayarkan sistem COD tadi ya. iya, Itu teman-teman harus betul-betul pastikan penumpangnya ini, penggunanya ini apakah betul-betul nyata atau hanya modus penipuan. iya betul, betul. Jadi harus dipastikan itu alamatnya. Iya Alamatnya betul bang. Fotonya mungkin ada disuruh foto itu bang. Ya, kan yang menipu itu biasanya dia pengambilan barangnya di luar rumah. Di luar rumah. Atau mungkin misalkan di depan lorong. Nah itu yang bahaya itu. Atau di depan hotel. Gitu bang ya, hotel ya? Ya, kebanyakan begitu. Iya betul. Nah, ketika tiba di tempat tujuan, terkadang kita titik alamatnya itu di Iya, depan bank Bang. sampah. Wah begitu ya? Ya, ya, di depan bank sampah dan Itu jangan sampai isinya barang anu itu bang. ya jadi, Tuh, isi ya itu. ya, pernah salah satu teman itu, Dapat itu kena. pernah salah teman dapat begitu sampai di tujuan, jadi itu barang COD. Dibayarkan itu sekitar 300.000. Iya bang, banyak juga ya? Ya, tiba di tujuan, nomor yang penerima tidak aktif, nomor pengirim tidak aktif. Nah, jadi begitu kembali ke posisi Yang penjual. pengambilan Iya barang, betul bang. orangnya sudah tidak ada. Wah, Setelah dibuka paketnya, ternyata Sabu-sabu. kuali, sendal bekas, sepatu. main-main di mereka. Jadi memang tujuannya untuk menipu. Iya menipu dapat duit berarti. Oh begitu bu ya. Tapi Berarti dengan adanya komunitas, kita saling mengerti. saling share Ya. pengalaman tuh, jadi kita harus hati-hati. Jadi memang berarti itu bang Oto, yang seperti itu kejahatan itu. Kejahatan. Itu kejahatan itu melanggar ini pak, ini pidana itu. Jadi selain Iya. yang COD itu ada juga kejahatan, dia minta beli Iya. beli pulsa, Iya bang. transfer uang dan segala macam, atau misalkan mengambil akun teman-teman Ya itu yang melalui kode OTP. betul bang. Jadi dengan ada juga komunitas, kita bisa saling sharing, saling berbagi informasi. Jadi kita bisa pelajari, oh seperti ini tidak bisa kita lakukan. Iya betul, Berhati-hati. betul bang. Nah, sehingga bisa menghindari hal lain. Betul. Ya sekarang saya mau pindah ke Boleh. Broto.
Sekarang kita pindah ke Purworejo, kita mau tanya sama Bang Oto, toh? Kan kita nggak bisa ini juga, nggak bisa tutup telinga, tutup mata. Ada juga oknum yang nakal, ya kan, ojek online, ya kan. Jadi kita ingin tanya ini sama Bro Oto dan Bro Safar, apakah itu sebagai ketua komunitas, apakah pernah ditegur atau gimana? Oknum-oknum yang itu, atau mereka mungkin tidak tergabung di komunitas atau gimana? Belum pernah. Belum pernah itu, Bang. Kan ada. Iya, mungkin ada kan, iya betul. Kan kita sering lihat itu di media sosial, banyak itu yang oknum-oknum mungkin dia pas diantar barang dia kurang ramah, ataukah dia juga kurang, ya mungkin servisnya kurang. Jadi itu kan menjatuhkan juga kok, ini apalagi komunitas gitu sesama pengguna ini. Jadi itu gimana Bang solusinya? Kalau itu saya pernah alami ada 2 kali. Yang Iya. pertama itu maki-maki penumpang. Maki-maki. Ya. Ada yang maki-maki penumpang, Bang? Dia maki-maki penumpang. Wah, itu yang Kemudian yang kedua itu bawa lari penumpang. Ya, bukan bawa lari ini Barangnya orang, wah. tapi itu didapat karena orangnya jelas. Jadi itu kita hari-hari ketemu. Ketua hari. Istilahnya mau diculik. Mau diculik, Boy. Apanya mau diculik, Boy? Istilahnya dibawa lari tadi mau diculik kan. Itu tadi yang culik orangnya, ternyata barangnya. Jadi ternyata itu orangnya tiap hari kita ketemu juga. Ya, tapi dia non komunitas. Komunitas. Tapi kita sering komunikasi, sering sama-sama. Itu gimana itu Bang solusinya? Apakah kita tegur Ya, ataukah ya kita tegur secara lisan lah ya. Jadi teman-teman ada yang pesan Grab, lihat memang aplikasinya, iya. lihat orangnya sesuai enggak. Kalau beda gimana Bang? Bisa dibatalkan nggak? Ya, bukan, tidak usah lah. Yang penting kita ada nomornya kan. Iya, betul. Nomornya. Kemudian kalau bisa pengiriman barang itu usahakan yang mengirim barang difoto dengan yang menerima itu Bang ya. dengan platnya. Iya Bang. Karena cepat didapat, kalau Iya. plat itu kan cepat sekali dapat. Betul. Kan ini memang ini kan ojek online profesi jasa gitu. Jadi jasa itu kita itu harus lebih servisnya itu harus kita tingkatkan. Kalau kita juga servisnya bagus mungkin itu ada mungkin ini penilaiannya Bang ya. Iya, jadi mungkin itu bisa kita sampaikan ke teman-teman di luar sana ojek online yang mungkin belum masuk di komunitas. Mereka meningkatkan kualitasnya. Ya. Gitu Bang. Jadi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman ojol, teman-teman komunitas yang belum tergabung di Asoka, ya, mari bersama-sama kita menggabungkan diri di Asoka untuk kedepannya ojol ini lebih aman dan nyaman. Iya, gitu. Biar banyaknya itu kayak dibilang berbagi sharing pengalaman gitu. Betul. Jadi mungkin di Kendari ini kan ada yang sekarang yang aktif itu 3 aplikator. Iya, 3 aplikator. Gojek, ada Maxim, ada Grab. Grab. Ya. Tujuan kita mendirikan Asoka ini yang paling utama itu menghilangkan ego. Ego, betul. Ya, menghilangkan ego antar komunitas sehingga konflik-konflik antar komunitas itu kita bisa hindari. Tapi ada pergantian gitu Bang tiap berapa tahun? Jadi Ketuanya. kita dalam waktu dekat ini kita rencanakan kita adakan musyawarah besar untuk Asoka supaya ada regenerasi. Betul. Dan juga bisa menjadi daya tarik juga buat teman-teman komunitas lain yang tergabung di Asoka. Jadi Asoka ini salah satu cara kami untuk ya itu tadi menghilangkan egonya masing-masing. Ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing perkumpulan atau masing-masing komunitas itu punya ego tersendiri. Iya, betul. Ya. Atau misalkan ada program-program dari pemerintah atau dari misalkan perusahaan swasta itu bisa diselesaikan bersama-sama, betul. Misalkan kemarin dari Morinaga berbagi susu untuk anak-anak ojol. Betul. Berbagi apa itu Bang? Berbagi susu. Susu, iya betul. Berbagi nutrisi. Iya. Ya, jadi itu alhamdulillah sudah kami lakukan dan teman-teman komunitas ojol juga mendapatkan manfaat. Iya, betul. Jadi mungkin selain daripada kita menjalin silaturahmi, ada manfaat-manfaat. Betul. Ya seperti ini kita juga lagi bersilaturahmi sama channel bareng Erwin Panga. Ya betul. Kita saling sharing kan, kita juga pengen tahu profesi ojol itu suka dukanya seperti apa itu Bang. Ya.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika terjadi kecelakaan di jalan atau trouble, bukan keluarganya kita yang datang bantu, iya betul. Nah, tapi teman-teman kita di jalan yang akan lihat. Betul. Atau misalkan pihak aplikator, belum tentu pihak aplikator yang Betul bang. Nah, jadi mungkin mari kita sama-sama hilangkan ego kelompok. Sisi individu itu bang, ya, individualisme itu yang harus betul, yang harus disingkirkan itu. Ya, hilangkan ego aplikator. Kita harus pemahaman bahwa kita ini ojol. Ya, untuk masalah aplikator, biarlah itu menjadi persaingan mereka. Betul. Kita di jalan satu aspal ya, satu kita di jalan satu aspal. Iya betul. Karena ketika ada masalah di resto atau masalah dengan customer, ya hanya kita yang iya betul. Jadi banyak isu-isu itu mereka beli ya itu mungkin itu PR-nya buat abang-abang ini tuh. Jadi waktu 2000 tahun kemarin ya, Iya. 2000 itu kami mencoba mendorong pihak aplikator, salah satu aplikator untuk membuka pendaftaran. Iya betul. Mending dipermudah saja bang, Ya. daripada dipersulit. Karena Terjadi begitu. Tidak bisa dipungkiri teman-teman itu menggunakan akun joki. Iya betul. Nah, jadi kesulitannya di situ. Ketika misalkan mendapatkan penumpang yang tingkat proteksinya tinggi, Iya. kalau melihat driver berbeda dengan akun yang digunakan, itu otomatis dibatalkan. Betul, Nah, kasihan teman-teman driver betul. sudah jauh-jauh datang menjemput, tiba di tujuan dibatalkan. Iya, betul bang. Ya jadi jadi ini kita mau tanya pertanyaan yang selanjutnya bang. 2 dari terakhir. Sekarang buat Bang Oto. Bang Oto ini, apakah Bang Oto ini kan sering keluh kesahnya sama pelanggan, customer. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Kalau aplikasi kan sudah ada semua, Sudah sesuai ya. sudah sesuai. Iya. Masih banyak customer yang tidak mengerti ya. Yang tidak mengerti. Ya, itu seperti apa itu bang? Jadi kalau kayak Express disuruh beli barang itu kan tidak Betul. bisa sebenarnya. Iya betul. Kan ada namanya Grab, kalau Grab di Just Eat. Iya. Kecuali kalau kita pesan di GoSend, Iya. Gojek atau Maxim kan satu aplikasinya ada orang. Gitu bang ya. Kalau untuk pemesan Grab ya usahakanlah gunakan aplikasi. Iya sesuai itu bang. Kalau pesan Express ya cuman kirim tok. tidak Iya betul. bayar. Berarti misalnya ada yang salah begitu bang, tapi mereka ngotot. Ya. Gimana Ya, bang? kita cuman ya ngelus dada saja. Begitu sih bang Ya, ya. kemudian setelah kadang kalau mereka mau terima saran kita kasih saran. Iya betul, kayak Caranya, betul. caranya. Kayak food itu kan kuliner, kayak orang beli dari aplikasi makanan sama dia beli langsung beda ya bang. Beda juga. Oh tapi di lapangan bagaimana itu bang? Banyak yang pakai gimana? Kalau Customer. di lapangan, ya kebanyakan sih kalau food ya sudah sesuai, cuman Sesuai. memang agak ada perbedaan harga memang. Gitu bang ya. Jadi biasanya orang yang sudah tahu restonya itu sering beli di situ. Lama, dia iya. Express. Iya betul. Bang. Nah, tapi ya kita driver mau tidak mau harus ambil daripada performa turun. Iya betul. Jadi harus ambil. Dibatalkan sayang gitu. Ya dibatalkan sayang akun. Lebih bagus ambil dulu, habis itu kita Betul. kasih saran, kasih arahan ini caranya. Ini keluh kesahnya ini ketua ini ya, ketua Grab Bike. Jadi ini dia ingin beritahu kepada ini masyarakat tuh yang sering pakai ini aplikasi. Jadi pembeli yang cerdas gitu, untuk pemakaian cerdas. Pelayanan ojek online ini pelayanan jasa. Iya. Ya, sering berhubungan antar orang dengan orang. Iya betul. Jadi pasti terjadi masalah ketika di lapangan. Iya, salah paham, miscommunication. Ya, jadi mungkin kepada masyarakat umum atau mungkin masyarakat online ketika ada permasalahan di jalan, ayo mari selesaikan dengan Baik-baik. dengan baik-baik. Karena kalau menggunakan kekerasan itu Iya. tidak akan ada solusinya. Iya, Akan betul. ada masalah baru. Terus kemudian mungkin perlu dipahami bahwa ojek online ini di beberapa layanan itu tidak tidak ditanggung oleh driver. Driver bang. Contoh misalkan parkiran. Tuh. Parkiran itu tidak ditanggung oleh driver. Nggak ditanggung itu parkirannya. Ya. Jadi kalau misalkan belanja makanan, contoh di Pepsi, ternyata di Pepsi itu ada parkiran, Iya. atau misalkan di Luko ada parkiran, itu tidak ditanggung oleh driver. Iya betul. Ya. Pembeli. Ya, karena seberapa pendapatannya driver, contoh misalkan tarifnya 10.000, potongan 20%. Iya.
Kalau dikurangi lagi misalnya parkiran 2.000, tinggal 6.000. Wah. Ya belum bensin, Iya, betul. ya belum lain-lain. Yang penting nanti diinfokan saja ini pembelinya bang ya, Ya, bahwa ada tarif parkirnya itu bang. ya jadi terkadang juga masalah yang terjadi di lapangan itu ya masalah-masalah seperti itu, masalah parkiran. Betul. Ya, betul. padahal sebenarnya yang masalah yang tidak mesti terjadi. Iya betul, itu harus pelanggan yang tanggung. Ya, gitu. karena mungkin edukasi juga kurang dari Iya, aplikator. Terus misalkan kalau dapat driver juga yang yang pemarah, Pemarah, iya. mungkin misalkan lagi banyak masalah. Iya betul. Ya bisa jadi terjadi. Iya masalah. cekcok, ya betul. Ya betul. Betul bang. Jadi berarti itu keluh kesahnya dari Bang Oto dan Bang Safar ya buat customer yang cerdas gitu. Jadi biar cerdas harus dengar itu. Sekarang ini yang terakhir bang buat Bang Safar. Ya. Apa pesan-pesan abang untuk pemerintah gitu? Mungkin ada kebijakannya yang mungkin agak mempengaruhi performa kita gimana bang Dok? Ya, harapan kami segera pulihkan ekonomi Indonesia, Iya. ya, terutama di sektor Pendidikan. ya, agar semuanya pulih seperti sedia kala. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya pandemi, PSBB, PPKM dan lain-lain itu sangat mempengaruhi pendapatan kami ojol. Betul betul. Mungkin dengan adanya bansos dan segala macam sedikit membantu, Iya. tapi itu hanya efek sementara. Iya betul. Karena bansos itu mungkin Efeknya hanya 2-3 hari. betul betul. Ya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Betul betul. Ya, jadi ya itu mungkin pesan semua pemerintah untuk tambahan potongan yang terjadi saat ini itu sangat memberatkan kami sebagai trader. Nah kalau boleh tahu bang ini tadi omsetnya itu berkurang berapa pengaruhnya? Bisa berkurang berapa persen dari normal sebelum pandemi? Mungkin kalau di awal-awal pandemi itu sangat, kalau sekarang sudah mulai, Normal lagi ya. Alhamdulillah bang ya. tapi sampai kalau seperti sebelumnya tidak. Tidak tuh. Mungkin dari awal itu sekitar 50%. Iya sekarang naik. menjadi sekitar 80%. Oh alhamdulillah itu berarti sudah mulai normal lagi bang. Ya, sudah mulai normal lagi. Iya bang. Tapi harapan kami ke depannya pemerintah Memperhatikan. mengakhiri ini semua. Betul. Kemudian Iya. potongan itu kami anggap itu terlalu besar. Iya Ya, betul. potongan 20% itu kami anggap terlalu besar. Jadi harapan kami kepada pemerintah, ayo rubah regulasinya. Iya betul. Untuk pihak aplikator, pesan untuk pihak aplikator, mungkin ketika memberikan bantuan kepada negara miliaran rupiah, Iya betul. itu dirasa mungkin sangat memberikan dampak besar buat negara. Iya. Akan tetapi ketika menurunkan potongan dari 20% menjadi 10%, itu kontribusi nyata untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat ojek online. Iya bang. Betul. Ya. Sekarang kita tunggu makanannya keluar dulu. Kita mau review. Oke Gu.
Gimana Bang nasi gorengnya, Bang Safar? Ini nasi gorengnya enak ini. Enak di? Enak. Banyak spesial. Apalagi lombonya ini, Apa sih? dia punya sambal. Sambalnya ini Sambal terasi, ya paduan bumbu yang sangat apa ya? rempah-rempahnya enaknya. Ya, rempah-rempahnya Iya. enak. Ini mie yang bikin kita dijajah lama dulu, rempah-rempah. Jadi gimana ini Bang Oto? Rasanya kita punya ayam bakar. Ini mantap ini rasanya nih. Mantap ya. Yang empuk ditambah sambalnya. Wah, mantap sekali. Sambalnya ini gimana Bang? Kira-kira campuran apa ini rempah-rempahnya? Kayaknya campuran ada terasinya kayaknya. Pak. Terasi ya. Kayaknya ada ya? Terasi, Kayak ada rasa bawang putih, tomat. tomat sama ini, sama minyak ya. Jadi, Ditumis. terasinya juga pas, tidak terlalu berlebihan, jadi terus apa namanya? Garamnya gimana Bang? Garamnya pas, Pas juga. ya. Aroma terasinya tidak terlalu menyengat. Iya betul. Terus Untuk seafoodnya itu isinya apa Bang? seafoodnya ini ada udang, Udang, ya udang di balik nasi goreng. udang di balik batu ya. Ya, jadi udangnya juga rasanya pas. Terus kemudian ada di sini telur. Iya iya. Ya, matangnya juga pas, tidak terlalu matang. Iya, nggak terlalu mentah juga. Iya betul. Berarti nilainya gimana Bang? 7 sampai 10. Nilainya 7 sampai 10, 9. 9 ya. Kayaknya harganya juga enak lah. Tempatnya bagus, harganya juga terjangkau. Pokoknya di sini semua kalangan bisa ke sini. Iya. Ini tempatnya Moiko Cafe. Di posisinya dekatnya ini ya, dekatnya Bundaran Stainless lama. Dekat dari McD. Gitu. Di sini pelayanannya juga bagus, profesional, dan pokoknya mereka itu ini kalau buat saya ini sempurna ini. Terima kasih Bang Safar, Bang Oto sudah mau ini ya bincang-bincang santai. Siap. Oke, jadi kita sudah selesai bincang-bincangnya sama Bro Safar dan Bro Oto. Sekarang kita ada rezeki sedikit, kita mau berbagi kepada komunitas Asoka dan Grab Bike Siap. di Pangkalan. Gitu. Yang penting kita bisa berbagi sedikit dulu lah. Besok-besok bisa ditambah lagi Bang. Oke. Siap. Oke Bro Oto. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.